Halo semuanya, selamat datang di Indie Biz Talk. Perkenalkan saya Muhammad Farhan sebagai host di sini. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, UMKM dari Binaan Telkom. Dari Masnya boleh perkenalan diri dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas BG. Dengan produk saya jamu alami, jamu Jawa Mas BG. Tuh. Oke. Mungkin dari pertama kita ulik dulu nih, gimana nih bisnisnya Mas ini dari jamu Mas BG ini. Mungkin dari latar belakang dibangunnya UMKM ini gimana Mas? Siap. Berarti boleh cerita ini ya? Boleh banget cerita. Jadi awalnya itu kalau saya awalnya dari Jawa memang merantau ke Bogor itu awalnya nggak ke jamu sih sebenarnya. Ke jamu. Awalnya dari rumah itu pengen usaha bakso. Iya Bang. Nyampe di Bogor, kebetulan saya baru pertama kali di Bogor itu di bulan Februari tahun 2016. Iya. Nyampe di Bogor itu pagi sekitar jam 3 dini hari. Kemudian saya penasaran tuh, penasaran memang niatnya pengen jualan bakso. Saya keliling. Iya. Karena memang nggak punya kendaraan, baru pertama kali menginjak Kota Bogor. Oh iya. Kemudian saya jalan dari Bubulak Pondok Rumput itu hanya mengikuti hati aja. Jalan sampai akhirnya ketemu sampai Pasar Anyar. Iya Mas. Di situ itu saya melihat dari mulai pagi jam 8 itu penjual bakso sudah banyak. Jam 10 ada lagi yang keluar penjual bakso juga. Kemudian singkat cerita saya pulang, agak bingung juga itu. Waduh, kalau jualan bakso kok udah banyak sekali. Iya. Kemudian malam hari kedua saya melihat ibu mertua tepatnya. Iya, betul. Beliau itu sekitar jam 3 dini hari udah bangun proses untuk pembuatan jamu. Masya Allah, yang bikin saya tertarik di waktu itu dari mulai bahan-bahan jamunya itu bener-bener spesial atau berkualitas. Jadi jamunya itu beliau memilih yang berkualitas, bahan-bahan yang bagus, kemudian cara pembuatannya pun masih tradisional. Iya. Tapi walaupun tradisional dengan penumbuk kayu, kemudian ada kalau orang Jawa bilang lumpangnya. Jadi yang untuk numbuk jamu itu beliau jaga kebersihannya. Oh iya. Jadi benar-benar tradisional banget. Betul, tradisional banget, bahan-bahannya pun Masya Allah masih berkualitas gitu loh. Iya. Makanya dari awal mula pengen jualan bakso, itulah ketertarikan saya memulai usaha jamu seperti itu. Nah, kemudian karena belum ada modal di waktu itu, alhamdulillah dengan modal yang minim sih, kalau jamu itu nggak begitu banyak, minim. Tapi modal awal itu ya sekitar 300.000. 300.000 itu pun hanya untuk pembelian, saya masih ingat, untuk pembelian sepeda goes. Oh, sepeda goes. Betul. Karena kalau saya melihat ibu kan, beliau itu perempuan. Iya. Kemudian jualan jamu itu dengan digendong. Oh iya, seperti yang kebanyakan ya. Betul. Ya. Sedangkan di Bogor sini, waktu saya keliling di hari pertama itu nggak ada laki-laki jualan jamu. Nah, akhirnya timbul tuh inisiatifnya. Udah saya pengen jualan jamu, namun menggunakan sepeda goes. Nah, di waktu itu saya belinya di Pasar Anyar. Alhamdulillah dapat yang sepedanya bagus dengan harga bukan 300 ya, 250 tepatnya. Oh iya. Kemudian yang 50.000 itu untuk beli peralatan jamunya. Bahan apa? Seperti bukan seperti gelas, kemudian kayak gitu. Untuk alat-alatnya lah kayak gitu. Karena kalau untuk alat-alat yang tumbukan itu udah ada. Gitu. Terus untuk jamu sendiri memang benar-benar minim, nggak membutuhkan modal yang banyak. Tapi kalau untuk jamu yang saya ini, yang saya produksi ini memang menggunakan bahan yang berkualitas, tentunya walaupun minim tetap adalah kayak jamu itu kan ada tingkatannya juga. Jadi ini jamu ini kualitas yang istilahnya kurang bagus, itu agak murah harganya.
kemudian ada yang kualitas sedang, kemudian ada yang kualitas bagus. Kalau saya sendiri memilih yang kualitas bagus, walaupun harganya memang agak beda sedikit dengan yang kurang bagus itu. Tapi memang kita mengutamakan kualitas seperti itu. Mungkin dari kita bisa cek ini. Boleh, monggo silahkan. Ini ya, madu jamu Jawa Mas BG ya. Kalau ini untuk satu botol ini berapa Mas? Kalau yang ini ya, ini ukuran 220 mili. Ini saya jualnya sebenarnya bervariasi. Kalau yang ini produknya kunyit asem. Jadi untuk rasa sendiri itu ada manisnya, ada asemnya, kemudian ada rempah-rempah jamunya. Jadi rasanya itu khas jamunya itu ada. Kemudian kalau yang ini harganya itu murah kok, cuma 10.000. Oh, 10.000. Cuma 10.000. Bervariasi itu maksud saya karena sebagian dari sahabat jamu Jawa Mas BG atau pencinta jamu itu, Mas, saya pengen menggunakan gula aren, pengen menggunakan lemon. Nah, itu tentunya agak beda harganya. Jadi kalau misalkan ada yang request bisa nih? Bisa dong, bisa banget. Teman-teman boleh dong request ke Mas BG Jamu. Mungkin dari Masnya ini cara memasarkannya gimana nih? Mas? Ini cerita lagi nih cara memasarkan, karena memang di Bogor ini waktu itu rata-rata perempuan pedagang jamu itu. Rata-rata emang semua perempuan, yang dagang jamu perempuan pakai digendong. Betul. Sedangkan saya sendiri itu ada sedikit keraguan, tapi sedikit. Cuman tetap optimis bahwa saya mampu, bahwa saya bisa walaupun saya laki-laki mengembangkan usaha saya ini. Karena memang saya seneng. Dari kecil dulu emang saya udah dilatih sama orang tua saya untuk minum jamu karena jamu sendiri itu alami. Jadi memang tanpa pengawet juga kan. Nah, kemudian saya memasarkan itu awalnya dengan keliling dari tempat saya Pondok Rumput, kemudian muter sampai ke Ciwaringin, sampai ke Pasar Anyar. Itu sempat bingung juga sih, gimana ya saya memasarkan jamu ini. Tapi alhamdulillah waktu itu saya inisiatif, daripada saya manggil-manggil orang-orang, kebanyakan kan kalau jamu itu Mbak, Bu, teh, jamu gitu kan. Jamu gitu ya. Pertama kali malu kan, laki-laki kemudian manggil, apalagi di Kota Bogor saya asing. Terus memanggil seorang ibu, kemudian apalagi yang masih kayak remaja-remaja itu malu. Nah, tapi kemudian saya inisiatifnya, gini aja, saya pakai slogan aja, pakai ini, jamunya saya kasih nama, terus nanti saya keliling itu masih jamu Jawa, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ada uniknya ada gitu. Saya melihat penjual bakso dengan mangkoknya, teng iya kan. Kemudian penjual baslok ada tuh di tempat saya menggunakan apa itu yang pakai kayak trompet itu apa namanya lah. Kemudian kayak maaf nih, sari roti menggunakan kayak speaker yang bisa direkam itu. Lah saya kalau pakai itu harus modal dong, sedangkan di sini baru modal pun waktu itu udah menipis sekali, karena memang ya walaupun cuman modal awal 300.000 dan bahan-bahannya murah, tapi kan baru dari kampung, jadi memang udah mepet sekali. Untuk beli toa pun nggak, istilahnya ya memang nggak ada. Kemudian kita menggunakan suara asli ya kayak gitu. Saya memasarkan dengan cara jamu Jawa itu. Jadi alhamdulillah dari para pelanggan ya katakanlah gitu ya, dari sahabat-sahabat jamu Jawa itu ada dari 1-2 itu kok mungkin tertarik juga kan. Kemudian ini kok jualan jamu kok laki-laki, biasanya kan perempuan kan gitu dari pelanggan itu. Ya kalau saya ya akhirnya kita bercanda aja sama beliau-beliau, padahal ya memang agak gemetaran sih karena jualan pertama kali kayak gitu. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kemudian bisa dari awalnya kita keliling dari Rumput sampai stasiun Bogor, sampai Pasar Anyar, itu kan lumayan jauh. Kita naik sepeda goes itu. Tapi alhamdulillah tuh dengan pertolongan Allah untuk saat ini masih keliling juga sebenarnya, tapi
nggak begitu jauh. Terus ada juga dari teman-teman yang memang beliau baik-baik, jadi udah Mas titipin ke aku aja, itu ada sekarang seperti itu. Mungkin dari Masnya kenapa kepikiran buka usaha jamu ini di zaman sekarang nih, kan zaman sekarang sudah modern, semuanya serba instan gitu, orang bisa langsung beli jamu lewat online, langsung COD gitu. Kenapa Masnya bisa berpikir di zaman sekarang bikin usaha jamu gitu? Betul, terima kasih. Jadi saya karena ketertarikan saya itu tadi, pertama itu karena yang dibuat ibu itu dari bahan-bahan berkualitas. Iya. Kemudian cara pembuatannya pun masih tradisional. Terus tanpa bahan pengawet, tanpa itu tadi kunyit serbu, tanpa pewarna kimia. Kemudian jamu sendiri itu emang bagus untuk tubuh. Selama menggunakan bahan-bahan yang baik, cara mengolahnya itu dengan cara yang sesuai, cara-cara yang baik juga. Terutama satu, dijaga kebersihannya. Itu yang paling penting. Nah, kalau saya sendiri ya, yang saya lakukan atau yang saya kerjakan untuk produk saya sendiri, saya tumbuk saringan itu ada 4 saringan yang berbeda. Oh, 4. Ada 4 kalau saya. Jadi ada 4 saringan yang berbeda. Sebelum saya kemas ke dalam sini, itu saya penyaringannya itu 4 kali. Oh, sampai 4 kali. Sampai 4 kali, bahkan sampai terkadang kalau saya rasa kok ini kurang sesuai, sampai bisa 5 kali. Seperti itu. Makanya saya tertarik banget dengan jamu tadi karena memang itu terutama untuk saat ini baik untuk kondisi tubuh yang mana bisa dikonsumsi setiap hari dan menyehatkan juga selama bahan-bahannya bagus, berkualitas, prosesnya sesuai dan terjaga kebersihannya. Seperti itu. Jadi mungkin saya pengen nanya nih Mas, kalau dari jamunya ini khasiat utamanya gitu. Biasanya kan ada jamu yang buat kuat, ada yang buat bikin daya tahan tubuh jadi lebih meningkat gitu. Kalau dari yang jamu yang ini apa nih? Nah, yang ini ya, yang kunyit asem ini dulu ya. Kalau kunyit asem sendiri, ini kalau sebenarnya ini untuk minuman seger aja, minuman seger. Jadi dari rasanya itu manis, asem, kemudian ada khas-khasnya jamu itu. Kalau saya loh ya, saya itu diminum hangat pun nikmat. Kemudian ditaruh di lemari es itu, walau masya Allah, tambah nikmat. Kemudian untuk manfaatnya sendiri ini bagi teman-teman perempuan itu bisa memperlancar datang bulan atau haid. Kemudian kalau untuk laki-laki juga bisa loh. Jadi bukan kunyit asam itu hanya untuk perempuan, enggak. Laki-laki pun boleh. Jadi nanti kalau laki-laki boleh ditambah madu juga. Itu untuk minuman yang seger, sehat, kemudian biar ini untuk mengurangi bau badan juga. Oh, bisa juga. Bisa juga karena di dalam sini, tapi produk saya loh ya. Di dalam ini ada rempah-rempah jamunya. Jadi rempah-rempah jamu itu khusus itu. Jadi hanya kita yang tahu lah. Gitu. Rahasia dapur ya. Betul seperti itu. Oke, jadi begitu ya khasiatnya teman-teman. Yang kunyit asam, ada juga yang kunyit itu untuk kesehatan lambung, kemudian sambiloto untuk membantu yang sedang diabetes, kayak kencur untuk mengurangi rasa nyeri, anti inflamasi juga. Sebenarnya banyak sekali khasiatnya. Kalau saya omongin di sini nanti kelamaan nanti. Itu salah satu contoh saja. Seperti untuk menjaga daya tahan tubuh kita memakai empon-empon juga, dicampur dengan madu yang asli. Terus ada juga yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian untuk kesehatan liver juga ada. Oh, liver. Jadi temulawak sendiri itu, masya Allah itu untuk liver bagus sekali itu. Cuman memang rasanya agak pahit sih kalau temulawak, tapi itu bagus juga. Itu. Mungkin dari waktu Mas ngejalani bisnis nih, selama ngejalani jualan jamu ini, apa sih tantangan yang Mas hadapi gitu saat berjualan ini? Kalau tantangannya itu sebenarnya gimana ya? Karena di teman-teman UMKM juga itu udah pada banyak yang senior tentang jamu juga. Terus tantangannya ke depan itu apa ya? Sebenarnya
Saya itu pengen jamu Mas BG sendiri ini lebih sukses, lebih apa ya, lebih banyak dikenal orang lagi. Iya. Nah, ini kalau saya kadang di era digital ini yang masih menjadi kendala untuk mengembangkan jamu dengan cara digital ini yang masih agak ada kendala. Kemudian juga ketika ada, alhamdulillah ketika ada orderan agak banyak, kendalanya saya masih di pemrosesan. Oh, pemrosesan. Dalam arti ketika saya tadi kan masih tradisional ya, masih ditumbuk ya. Jadi agak lama. Sebenarnya butuh mesin yang bisa untuk mempercepat proses pembuatan jamu ini. Sebenarnya dari teman-teman itu ada yang menyarankan pakai blender. Tapi kalau saya sendiri masih masih kurang puas. Iya, tapi kalau misalkan di blender mungkin rasanya bisa berubah ya. Tradisionalnya itu jadi kurang karena nggak di. Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak berubah selama cara pemrosesannya itu sesuai. Oh iya. Sebenarnya kalau saya sendiri pernah sih saya juga menggunakan, saya nyoba seperti apa sih jamu yang di blender itu. Sebenarnya itu nggak berubah rasanya, nggak berubah selama pemrosesannya benar. Itu loh. Lah, cuman yang kendala yang saya alami untuk saat ini, yang untuk mesinnya itu ya, itu saya udah punya gambaran. Cuman ya pertama yang jelas itu terkendala dari modalnya, karena mesinnya ini agak lumayan lah, ada harganya juga gitu. Itu yang kendala utama untuk memasarkan produk saya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya ya memang tahap belajar sih kalau saya. Masih perlu banyak belajar dan belajar gitu. Mungkin untuk yang mau jualan jamu juga nih, apa nih saran dari Mas? Boleh. Bagi teman-teman misal ada yang pengen jualan jamu, kalau saran saya itu pertama pilihlah bahan yang berkualitas, bahan yang terbaik. Kemudian dari kebersihan juga harus dijaga. Iya, kebersihan. Kebersihan harus itu steril semuanya. Betul, harus dijaga. Kalau saya sendiri dari proses pembuatan jamu itu menggunakan sarung tangan. Ya walaupun kadang sarung tangannya itu berlubang karena kita meres-meres gini kan. Jadi akhirnya ada yang sobek, ada berlubang. Tapi selalu menggunakan sarung tangan plastik. Pasti. Kalau enggak yang sarung tangan apa itu yang kayak yang untuk kesehatan itu, sarung tangan apa itu namanya? Yang karet itu? Yang medis. Menggunakan itu. Jadi bahan-bahan dijaga, kualitasnya jangan menggunakan yang serbuk, yang kimia. Yang kimia pun jangan. Terus dijaga kebersihannya. Itu terus yang nggak kalah penting itu harus punya mental baja. Betul, karena jualan sendiri itu ada suka dukanya, ada lika-likunya. Kalau nggak ada mental yang kuat pasti susah dan down lah. Itu terutama mental. Kita niatkan ibadah. Betul, kita niatkan ibadah, kita niatkan sebenarnya jamu-jamu Mas BG sendiri itu punya misinya membantu banyak orang. Jadi yang misal tuh ada si fulan lah, saya pengen minum jamu, cuman ketika bikin jamu kok ribet, kok nanti tangannya kuning. Nah itu ada solusinya Mas BG Jamu. Jadi Mas BG Jamu itu pengen membantu yang beliau karena kesibukannya kerja, karena kesibukannya mungkin di kantor kan tinggal klik aja atau tinggal WhatsApp aja Mas BG. Nah seperti itu. Jadi untuk teman-teman seperti itu tadi, kurang lebihnya seperti itulah untuk usaha gitu. Nah mungkin untuk harapan nih atau rencana kedepannya dari bisnis Mas ini gimana nih dari Masnya? Saya sendiri berharap Allah senantiasa ridho kepada saya dan keluarga dengan produk kami jamu-jamu Mas BG ini. Harapan saya jamu-jamu Mas BG ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian banyak juga dari sahabat-sahabat jamu-jamu Mas BG itu yang tambah dapat manfaat dari minum jamu itu sendiri seperti itu. Dan intinya sih kalau saya itu pengen lebih maju, lebih berkreasi, tentunya kalau saya belajar serta berusaha terus tetap dengan keyakinan bahwa
optimis lah. Optimis ya. Jamu Mas Beki sendiri insya Allah kedepannya lebih baik lagi, insya Allah. Tapi tidak tidak mengurangi dari rasa khasnya jamu, tidak mengurangi dari menjaga kebersihan, tidak mengurangi dari kualitasnya jamu, dan berharap lebih baik lagi kedepannya seperti itu. Nah, Masnya kan ikut UMKM binaan Telkom nih. Betul. Iya. Nah, apa yang Mas dapatkan dari hal tersebut? Masya Allah, kalau ini begitu luar biasa sekali. Jadi saya itu ketika awal mulai itu diperkenalkan lah dengan teman sama UMKM. Mas BG itu kan senang belajar. Iya, saya sendiri tuh senang belajar, bisik-bisik nih ya. Kan kalau Mas BG sendiri itu lulusan cuman S1. SD. Itu SD saja. Dari cita-cita itu memang pengen sekolah yang tinggi. Tapi qaddar Allah karena ekonomi orang tua, karena waktu itu di kampung jadi nggak bisa melanjutkan sekolah. Wah, ini cerita lagi, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, santai aja. Kemudian pengen sekolah tinggi karena qaddar Allah nggak ada biaya. Alhamdulillah tuh di Bogor sini setelah merantau ketemu dengan teman-teman yang baik-baik. Singkat cerita kita sama teman itu, Mas mau nggak pelatihan? Pelatihan itu apa sih, saya gitu. Karena memang bener-bener otaknya masih kayak apa ya, masih belum, itu istilah baru bagi saya karena memang pendidikannya ya itu tadi. Tapi kemudian diceritakan tuh sama pelatihan itu ya kayak belajar, Mas. Wah, kalau kayak belajar mau saya gitu langsung semangat. Kebetulan yang disampaikan teman itu, nanti datang aja Mas ke Telkom. Aduh, saya nggak tahu ya. Kemudian teman itu juga ini dikasih tahu alamatnya, ketemulah di Telkom Bogor ini. Alhamdulillah ketemu dengan orang hebat seperti Bu Lili, Mas Pandu. Kemudian di situ diperkenalkan tuh saya dengan mentor-mentor yang luar biasa yang dari, kalau nggak salah waktu itu Bu Fiona ada yang dari Jakarta. Kemudian Bu Esther dari Kominfo. Orang-orang hebat semua mentornya. Masya Allah, itu luar biasa sekali bagi saya. Kemudian banyak ilmu yang saya dapat dari situ tentang digital marketing juga. Ya walaupun nggak 100%, belum 100%. Karena saya pengen belajar lagi. Ya. Tapi banyak sekali yang saya dapatkan dari binaan Telkom ini sendiri. Itu sangat-sangat membantu bagi saya pribadi. Itu luar biasa bertemu dengan orang-orang hebat itu tadi. Tuh. Mungkin dari Masnya apa yang bisa menjadi insight bagi yang ingin join UMKM binaan Telkom ini? Insight itu apa ini, bahasa Indonesianya aja itu? Apa yang menjadi pandangan yang lain yang ingin join ke binaan Telkom? Biar bisa bergabung gitu ya, atau bisa. Jadi apa gambarannya gitu? Jadi kalau di Telkom sendiri itu pertama tempatnya dulu sih kalau saya. Tempatnya itu benar-benar bersih. Luas juga, bagus tempatnya. Ada masjidnya juga. Wah, itu yang bikin saya semangat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tuh. Jadi nanti bagi saudara muslim ya, kalau pengen sholat Jumat, sholat 5 waktu, nggak usah khawatir. Ada masjidnya pun bersih. Masjidnya luas juga, tempatnya luas, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari Telkom sendiri itu beliau itu ramah-ramah. Baik semua. Walaupun gini, beliau itu S1, bahkan S2, bahkan ada yang sudah Profesor. Profesional sekali. Tetapi ketemu dengan saya kan lulusan SD ya. Tapi rasa apa ya? Membeda-bedakan itu nggak ada. Jadi beliau yang ada di Telkom itu sangat-sangat luar biasa, ramah, baik. Saya pengen minta pendapat atau minta solusi atau minta tambahan ilmu. Beliau itu nggak sungkan memberikan. Padahal kalau levelnya, misal level kan jauh dulu. Saya itu ibaratnya masih, tapi beliau, tapi bagi beliau tuh nggak ada
ada pembeda. Iya, nggak ada pembeda. Jadi bagi teman-teman yang pengen gabung dengan binaan Telkom ini, masya Allah, segera merapat lah karena karena memang bagi saya luar biasa sekali. Iya. Mentor-mentornya pun bukan hanya dari dalam Telkom sendiri, enggak. Yang waktu itu dari Jakarta, dari Kominfo, kemudian dari mana ya waktu yang kemarin itu lupa saya. Itu dari yang terakhir itu saya pelatihan terakhir. Iya. Tanggal berapa ya itu lupa itu. Itu jadi bukan pelatihannya bukan hanya di kantor Telkom aja enggak, tapi waktu itu bekerja sama dengan salah satu UMKM juga. Itu yang di Sancang itu kan dari pihak Telkom itu apa ya, mengajak UMKM itu lebih maju lagi gitu loh. Jadi nggak hanya ayo datang ke sini ke tempat saya ke Telkom, enggak. Jadi diajak pelatihan pun ke tempat salah satu UMKM yang memang UMKM itu sudah profesional juga, memadai dari sarana tempatnya juga. Kemudian dari pihak Telkom untuk tempat pelatihan juga itu yang terakhir kemarin itu pelatihan. Waduh, masya Allah, keren banget. Karena dari mentor-mentornya juga top market. Pokoknya bergabunglah teman-teman UMKM biar lebih maju lagi, biar kedepannya kita mendapatkan apa ya, bimbingan ilmu juga wawasan dari binaan Telkom seperti itu. Jadi benar-benar mengayomi ya. Masya Allah, luar biasa. Berterima kasih sekali saya dipertemukan dengan beliau-beliau itu di binaan Telkom ini. Iya. Mungkin segitu aja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih untuk Masnya. Sama-sama. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sehat dan tetap semangat dari Mas BG Jamu. Iya. Yes.